Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi pada hari ini. Yang pertama, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Entin Sutinah, Magister Komputer. Kemudian terima kasih kepada teman-teman satu kelompok kami yang telah menyumbangkan pikiran dan kerja kerasnya untuk menyelesaikan makalah dan presentasi sampai saat ini. Langsung saja kami mulai. Kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Romi Permana. Yang kedua ada Muhammad Irfan. Yang ketiga dengan Esti Febrianti. Yang keempat Winda Mediana. Dan yang terakhir Saudara Muhammad Farhan Salam. Lanjut, kami ingin menjelaskan latar belakang makalah presentasi kami pada hari ini. Yang pertama adalah perlengkapan pakaian merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi semua orang. Maka dari itu, kita sangat membutuhkan pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat bertahan dan berkembang, pengelola bisnis penjualan pakaian dituntut untuk mampu menciptakan keunggulan bersaing atas harga, pelayanan, dan kualitas produk dalam upaya memuaskan pelanggan dan menghadapi persaingan dalam bisnis ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembuatan program penjualan ini, yaitu selain meningkatkan kualitas produk yang dijual, toko juga perlu meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan yang datang ke toko. Pelayanan yang dimaksud adalah mulai dari kasir menerima pesanan, sampai dengan pelanggan mendapatkan barang yang diinginkan. Kami membuat sistem sederhana tentang proses pemesanan barang dan transaksi agar pekerjaan di toko lebih efektif dan efisien, juga untuk mengurangi kesalahan dan kekeliruan yang terjadi. Selanjutnya di sini ada tinjauan perusahaan. Toko Akbar sendiri merupakan toko yang bergerak di bidang penjualan, yang menjual berbagai macam barang mulai dari perlengkapan bayi, pakaian anak-anak, sampai pakaian dewasa. Untuk pembelian di toko Akbar, pelanggan bisa langsung datang ke toko. Ketika pelanggan sudah menentukan pilihan yang diinginkan, bagian kasir melakukan request barang ke bagian gudang. Lalu, bagian gudang menyiapkan barang yang telah di-request oleh pelanggan. Selanjutnya, bagian gudang membawa barang ke bagian kasir. Bagian kasir membuatkan kwitansi dan diberikan kepada pelanggan. Pelanggan dapat membayar sesuai nilai yang tertera dalam kwitansi. Setiap bulannya, bagian kasir merekap penjualan dan menyerahkan laporan kepada pemilik toko. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Pertama ada transaksi pemesanan, dimulai dari kasir melakukan login. Jika login salah, maka sistem akan menampilkan username dan password salah. Dan jika login berhasil, akan lanjut ke transaksi pemesanan barang. Setelah itu, si kasir akan menginput kode pemesanan barang. Setelah itu, kasir akan melakukan input kode pelanggan. Jika input kode pelanggan salah, maka sistem akan menampilkan pesan kode pelanggan tidak ditemukan. Kembali ke input kode pelanggan, dan jika input kode pelanggan benar, maka akan lanjut ke input kode barang. Ketika kasir melakukan input kode barang salah, maka si sistem akan menampilkan pesan kode barang tidak ditemukan. Jika benar, maka akan lanjut ke input jumlah barang yang dipesan. Setelah itu, si sistem akan menampilkan total pembayaran, dan kasir menyimpan. Setelah itu si sistem akan menampilkan pesan data disimpan. Ini adalah transaksi penjualan, dimulai dari kasir melakukan login. Ketika login gagal, maka sistem akan menampilkan username dan password salah. Jika benar, akan lanjut ke transaksi penjualan barang. Setelah itu, si kasir menginput kode pemesanan barang. Jika penginputannya salah, maka sistem akan menampilkan pesan kode pemesanan tidak ditemukan. Jika benar, maka kasir akan melakukan lanjut ke simpan dan cetak. Setelah itu, sistem akan menampilkan cetak kwitansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Dimulai dari use case login, si pemilik, admin, dan gudang dapat melakukan login dan maupun logout. Di login harus melakukan input username dan input password. Jika terverifikasi oleh sistem, maka login akan berhasil. Selanjutnya ke use case pemilik. Ketika si pemilik melakukan login, maka akan tampil tampilan setting dan transaksi.
Di tampilan setting, si pemilik dapat melakukan logout. Dan di tampilan transaksi, si pemilik dapat melakukan penjualan maupun pemesanan. Di use case kasir, si kasir ini ketika melakukan login maka akan tampil tampilan setting, transaksi, dan master. Di tampilan setting, si kasir dapat melakukan logout. Dan di tampilan transaksi, si kasir dapat melakukan cetak invoice, pemesanan, maupun transaksi penjualan. Dan ketika di tampilan master, si kasir dapat menginput maupun mengedit data pelanggan. Selanjutnya ada use case gudang. Ketika gudang melakukan login, maka akan tampil tampilan setting, transaksi, maupun master. Di tampilan setting, si gudang dapat melakukan logout. Dan di tampilan transaksi, si gudang dapat melakukan cetak delivery order maupun pemesanan. Dan di tampilan master, si gudang dapat melakukan penginputan maupun pengeditan data barang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IRD. Dimulai dari tabel user yang berisikan username dan password, lanjut memproses ke tabel pesan yang berisikan nomor pesan, tanggal pesan, kode barang, jumlah barang, kode pelanggan, harga jual, dan total harga. Setelah itu lanjut ke penginputan tabel pelanggan yang berisikan nomor pelanggan, nama pelanggan, kode pelanggan, alamat, telepon. Setelah itu penginputan ke tabel barang yang berisikan kode barang, nama barang, harga jual, dan stok. Setelah penginputan selesai, maka user dapat melakukan proses tabel transaksi setelah tabel pemesanan selesai. Di tabel transaksi sendiri yang berisikan nomor jual, nomor faktur, tanggal jual, dan nomor pesan. Jelaskan tentang LRS. LRS ini di sini ada beberapa tabel, ada tabel user, transaksi, barang, pesan, dan pelanggan. Nah, di tabel user ini dia mempunyai primary key-nya yaitu username. Nah, di tabel transaksi nomor jual sebagai primary key dan kode pelanggan dan nomor pesan sebagai foreign key. Untuk di tabel barang, primary key-nya adalah kode barang. Di tabel pesan, nomor pesan sebagai primary key dan kode barang sebagai foreign key. Untuk di tabel pelanggan, dia mempunyai primary key-nya adalah kode pelanggan. Dan di LRS ini kita memiliki relasinya adalah one to many. Oke, lanjut ke class diagram. Di class diagram ini ada 4 tabel. Ada tabel barang, tabel pesan, tabel transaksi, dan tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ini mempunyai aksi ada 3, yaitu simpan, hapus, dan edit. Di tabel pesan ada simpan dan hapus. Kemudian di tabel transaksi ada simpan dan hapus. Dan yang terakhir di tabel pelanggan ada simpan, hapus, dan edit. Lanjut ke diagram sequence. Nah, ini adalah proses login kasir atau gudang untuk masuk ke menu tampilan utama. Yang pertama, kasir atau gudang mengisi username password, langsung login. Jika username passwordnya itu salah, akan tampil pesan bahwa username passwordnya salah. Namun jika lalu akan kembali ke menu utama, ke login ke awal dan akan mengisi username password yang benar. Jika benar, dia akan tampil ke menu utama. Next, ini adalah proses penginputan data barang. Yang pertama, mengisi data barang, lalu simpan data barang tersebut dan akan tersimpan dan akan tampil pesan data tersimpan. Next, ini adalah proses mengubah data barang. Yang pertama, kita masukkan kode barang, lalu kita cari kode barang tersebut. Jika kode barang tersebut tidak ditemukan,
akan tampil pesan data tidak ditemukan dan akan kembali ke menu utama dan memasukkan kode barang yang benar. Jika benar, nama barang akan tampil, lalu kita bisa mengubah data barang. Setelah data barang diubah akan tampil pesan bahwa data barang telah diubah. Selanjutnya diagram sequence pada slide ini adalah proses kasir menginput data pelanggan baru. Dimulai dari kasir tentunya sudah melakukan proses login, lalu kasir dapat mengisi data pelanggan, lalu dapat menyimpan data pelanggan dan nanti muncul pesan data tersimpan. Selanjutnya di sini adalah proses pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan kepada kasir, lalu kasir masuk ke menu utama dan memilih from transaksi pemesanan. Dalam proses pemesanan ini, kasir memilih barang atau menginput kode barang yang dipesan oleh pelanggan. Nah, ketika barang yang dipesan tidak ada, nanti sistem akan kembali ke menu utama. Jika barang yang dicari ada, kasir dapat melakukan proses input seperti kode barang, kode pelanggan, dan kuantiti barang yang dipesan. Lalu data dapat disimpan dan muncul pesan data tersimpan. Selanjutnya diagram sequence pada slide ini adalah proses penjualan. Yang ini adalah proses terusan dari proses pemesanan sebelumnya. Mulai dari kasir masuk ke menu utama, lalu masuk ke dan memilih form transaksi penjualan, lalu mengisi data transaksi penjualan, di mana kasir hanya perlu menginput nomor pesanan yang dibuat sebelumnya. Lalu data dapat disimpan dan pelanggan dapat melakukan pembayaran sesuai kwitansi yang diterbitkan oleh kasir. Saya akan menjelaskan mengenai program kami. Ketika program dibuat, itu memiliki 3 bagian, ada yang dinamakan GSP, servlet, dan model. Maka 3 bagian itu memang harus ada ketika kita ingin menyimpan, menghapus, seperti itu, atau membuat program. Nah, ini merupakan tampilan awal program kami. Kita bisa langsung masukkan username dan password. Nah, di sini jika kita memasukkan username dan password dengan benar, maka ia langsung masuk ke menu tampilan awal pemrograman. Bagaimana jika kita memasukkannya dengan salah? Kita coba dengan salah. Kita memasukkan username dengan password yang berbeda, maka akan timbul username dan password Anda salah, dan kita diminta untuk memasukkan username dan password kembali. Kita bisa input. Oke, maka akan tampil seperti ini. Di sini kita ada beberapa menu, di antaranya home, data pelanggan, data barang, pemesanan, transaksi, dan laporan penjualan. Di tampilan awal juga kami menyediakan logo perusahaan kami, lalu ada juga beberapa penjelasan mengenai toko kami di sebelah sini. Kita bisa mulai dengan input data barang. Kita masukkan data barang. Saya mengambil hanya contoh ya. Maka akan tampil tampilan data berhasil disimpan, lalu bisa muncul. Bagaimana jika kita ingin menghapus? Kita hapus, maka akan tampil data berhasil dihapus. Lalu untuk mengedit juga bisa, kita edit. Soalnya harganya naik, jadi 160.000. Kita simpan, maka akan muncul data berhasil diganti. Bagaimana dengan data pelanggan? Data pelanggan juga sama, jika kita isi, ini merupakan inputnya semua. Coba kita isi. Ya, kita bisa simpan. Nah, data berhasil tersimpan. Bagaimana jika kita ingin menghapus? Ya, sama seperti data barang yang sebenarnya nggak jauh berbeda.
Bagaimana dengan data pemesanan? Kita bisa langsung input di sini. Untuk data pemesanan itu sendiri, kita perlu menginput nomor pesan. Kita bisa input. Lalu untuk tanggal, kita sudah otomatis ada di laptop masing-masingnya. Jadi otomatis dari komputer atau laptop yang digunakan. Untuk pelanggan kita bisa pilih. Barang juga kita bisa langsung memilih. Maka kita memilih barang, maka harganya akan otomatis tampil di sana. Kita tinggal menginput jumlah pesan, maka untuk total bayar juga akan otomatis tampil di sana. Akan muncul data berhasil disimpan. Lalu bagaimana dengan transaksi? Kita juga bisa untuk transaksi itu sendiri. Untuk nomor penjualan dan nomor faktur memang sudah otomatis kita menggunakan auto kode, di mana kita tidak perlu menginput kembali sehingga tidak akan terjadi double nomor penjualan ataupun double nomor faktur. Untuk tanggal beli pun sama, saya sudah otomatis dari komputer itu sendiri. Untuk nomor pesanan kita bisa tinggal pilih di sini. Ya, di sini kita bisa pilih nomor pemesanan ya. Ada PS003. Lalu kita bisa simpan. Ya, maka akan muncul data berhasil disimpan. Nah, jadi untuk transaksi ataupun pemesanan tadi, ketika kita memilih nomor pesan, jika nomor pesan tidak ada di database TB pemesanan, maka tidak akan dapat ditarik. Sama pula sepertinya saat pemesanan tadi, jika pelanggan atau barang tidak ada di data master, maka kita tidak dapat menarik pelanggan atau barang tersebut. Jadi kita perlu memasukkan dahulu ke tabel pemesanan atau ke tabel pelanggan atau barang tersebut. Baik, itulah pemaparan dari sistem informasi penjualan sederhana yang kami rancang. Selanjutnya, kesimpulan dan saran dari kami adalah pertama, mulai dari kesimpulan, sistem informasi program penjualan toko akbar yang kita rancang bertujuan untuk dapat memudahkan bagian kasir dan gudang dalam menginput pemesanan dan memproses transaksi customer, sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan toko dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya sistem demikian, diharapkan setiap bagian mampu bekerja lebih efektif dan efisien. Agar dapat lebih efektif dan efisien, diharapkan menggunakan perangkat lunak maupun perangkat keras yang cukup baik, dan mampu support program tersebut agar dapat berjalan sebagai mestinya. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.